Beberapa tahun yang lalu mulai kan ada beberapa pengusaha di Temboro. Mereka ini ditawari sama bank waktu itu, dikasih modal kalau mau meningkatkan usahanya. Ini zaman kira-kira 20 tahun yang lalu, modalnya 50 juta, itu besar sekali. Kalau sekarang sudah 500 juta begitu. Dengan bunga yang ringan. Nah, kan bank kan begitu, ringan. Nah, ini salah satu pengusaha tadi datang ke seorang kiai. Gimana itu? Diterima apa enggak? Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin dimulakan, kewajiban kita sebagai manusia ini pertama kali adalah mengenal Allah. Iman kepada Allah, yakin kepada Allah, sehingga tertanam betul dalam hati kita bahwa kita ini hanyalah hamba Allah. Alam semesta ini dikuasai oleh Allah, diciptakan oleh Allah, diatur oleh Allah. Tidak ada satu darah pun, tidak ada satu tetes air pun, tidak ada satu hembusan angin pun, tidak ada apa saja yang bergerak, tidak ada apa saja yang diam, kecuali semua tadi dikendalikan, diatur, diketahui, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ada perkara yang lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik di langit, di bumi, di dunia, di akhirat, di rumah kita, di luar rumah kita, di mana saja, semua berjalan dengan qudrah dan iradat Allah SWT. Yang kelihatannya itu bergerak sendiri, sebetulnya tidak, sebetulnya digerakkan oleh Allah. Yang kelihatannya dari makhluk, hakikatnya dari Allah. Karena semua makhluk itu makhluk Allah. Gak ada perkara itu dari makhluk sebagian, dari Allah sebagian, gak ada. Kullun min indillah, semua dari Allah. Sehingga hati kita ini siang dan malam bergantung kepada Allah, malu kepada Allah SWT, takut kepada Allah SWT, beradab dengan Allah SWT. Inilah kewajiban manusia yang pertama, mengenal Allah. Awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatullah bistiqani. Permulaan kewajiban manusia adalah mengenal Allah. Sebelum mengenal ayahnya, mengenal ibunya, mengenal anaknya, sebelum mengenal alam semesta ini, pertama kali harus mengenal Allah. Nah, mulai kan kalau kamu mau masuk rumah, ada rumah,
kamu ingin masuk rumah itu, maka pertama kali yang kamu hubungi siapa? Tuan rumah. Gitu. Kalau kamu masuk rumah nggak ngubungi tuan rumah, maka kamu dianggap maling, dipentungi kamu nanti. Nah, ini alam semesta ini milik Allah. Maka di alam semesta itu kewajiban kita yang pertama itu mengenal Allah. Kalau tidak mengenal Allah, apapun perbuatan kita ini salah semua. Karena alam ini milik Allah. Kita ke timur dalam kekuasaan Allah, ke barat begitu juga, ke utara, ke selatan, ke atas, ke bawah. Setiap detik kita berhajat dengan pertolongan Allah. Di rumah kita perlu pertolongan Allah. Di masjid kita perlu pertolongan Allah. Di sawah begitu juga, di ladang begitu juga, perlu pertolongan Allah. Waktu makan kita perlu pertolongan Allah. Waktu tidur kita perlu pertolongan Allah. Waktu longgar kita perlu pertolongan Allah. Waktu susah perlu pertolongan Allah. Kalau kita menjadi orang miskin perlu pertolongan Allah. Kalau kita menjadi orang yang paling kaya di dunia ini pun perlu pertolongan Allah. Kita jadi rakyat perlu pertolongan Allah. Kalaupun kita jadi raja pun juga tetap saja perlu pertolongan Allah. Raja yang paling kaya, kalau nggak ditolong oleh Allah satu detik saja sudah hancur dia. Di kita ini perlu pertolongan, sangat-sangat perlu dengan pertolongan Allah. Bagaimana kita lupa kepada Allah? Nah, setelah mengenal Allah, terus bagaimana? Sibuk siang dan malam dalam taat kepada Allah. Ya, orang itu kalau sudah mengenal Allah bagaimana? Sibuk dalam taat pada Allah. Pikirnya satu saja, bagaimana saya ini taat kepada Allah dalam urusan apa saja. Orang yang yakin kepada Allah kemudian taat kepada Allah, maka semua perbuatannya ini akhirnya itu barokah, mendatangkan kebaikan-kebaikan yang tidak disangka-sangka. Contohnya ada para nabi. Para nabi itu adalah orang yang sudah kenal pada Allah, setelah kenal sibuk dalam taat. Maka semua perbuatannya jadi barokah. Kayak Nabi Ibrahim. Asalnya beliau ini ada di daerah Irak sana, daerah subur. Kemudian beliau ini karena perintah Allah saja pindah ke Syam, pindah ke Palestina. Inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dzahibun ila rabbi itu maksudnya pergi ke Syam, pergi ke tempat untuk ibadah kepada Allah. Karena di Irak itu waktu itu nggak ada agama, tempatnya Namrud. Beliau hanya karena perintah Allah, pertimbangan hanya karena taat pada Allah, pindah ke Syam. Akhirnya di Syam barokah. Di sana di tempatnya jadi pusatnya agama. Anak cucunya jadi imam-imam agama. Kemudian beliau dan keluarganya pindah ke Mekah, yang kering keruntang. Tapi ini perintah Allah ini. Maka yang tempat yang kering tadi tahu-tahu keluar air Zam-Zam. Tempat yang sepi, maka itu nggak ada orang waktu itu.
menjadi ramai. Karena apa? Kepindahan Nabi Ibrahim ke Mekah bersama Ismail yang masih bayi itu karena perintah Allah. Banyak apa saja kok dasar itu iman kepada Allah terus taat pada Allah, nanti barokah itu. Nabi Musa punya tongkatnya untuk taat pada Allah. Pukulkan tongkatmu ke lautan. Oh, tahu-tahu lautan jadi jalan tol. Ya. Lemparkan tongkatmu ke tukang-tukang sihir. Tahu-tahu jadi ular, tukang sihir pada masuk Islam. Ya. Bagaimana kok tongkat jadi ular? Karena ini dilemparkan bukan karena maunya Nabi Musa, tapi karena perintah Allah. Baginda Nabi begitu juga. Yang mulia baginda sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha, perkataannya semua karena perintah, maka perkataannya barokahnya luar biasa. Barokahnya luar biasa. Sampai pohon-pohon kalau dipanggil Nabi datang tuh pohon-pohon. Kenapa ini? Nabi itu ucapannya karena perintah Allah, bukan mau beliau sendiri. Setelah kenal Allah, sibuk dalam taat. Kalau kita ini makan, tapi makannya itu karena taat, oh itu nanti ada barokahnya itu. Kalau makannya karena lapar, itu biasa. Kambing pun makan karena lapar, itu makan kambing namanya. Tidur, kalau tidur itu niatnya taat kepada Allah, itu nanti ada barokahnya. Sehingga tidur bisa mimpi jumpa Nabi, jumpa para sahabat. Bangun tidur, ilmunya bertambah, yakinnya bertambah. Tidur karena ngantuk, karena malas, waktu bayan subuh tidur, tidak barokah. Karena dasarnya bukan karena yakin pada Allah, taat kepada Allah. Dasarnya karena ngikuti maunya sendiri, nafsunya masing-masing. Maka nggak ada barokahnya. Ya, ini masuk kita keluar, kita menghidupkan 5 amal masjid, kita dengarkan bayan, mudzakarah. Semua itu dalam rangka bagaimana kita ini tambah hari, tambah yakin pada Allah. Kemudian sibuk dalam taat. Kita ini sejak kecil kan makan, kan. Tapi makan yang karena taat kepada Allah itu jarang-jarang loh itu orang itu. Pokoknya lapar ya makan. Maka akhirnya makannya itu ya nggak ada nilainya. Banyak orang tidur, tapi yang tidur karena taat sama Allah, nah itu barang langka itu kan. Ya, taat kepada Allah itu apa ringkesnya itu? Ya ikut Rasulullah, itu namanya taat sama Allah. Nah, Rasulullah itu apa yang dibuat? Dakwah siang malam. Maka kalau kita ini dakwah karena perintah Allah, karena itu amalan Rasulullah, kita disuruh Allah untuk ikut. Orang jauhlah, ikut jauhlah. Kenapa? Ini ikut Rasulullah, ini perintah Allah. Nah, nanti jauhlah kita ini akan barokah. Kita hadirkan itu dalam hati. Kenapa kita jauhlah? Karena ikut Rasulullah, perintah Allah SWT. Kenapa kita bayan? Karena ini ikut Rasulullah, perintah Allah SWT. Nanti ada barokahnya. Sayyidina Ali itu bayan cuman 2 menit, barokahnya nggak keruan. Nah, beliau datang ke Yaman, beliau mengatakan, saya ini disuruh Rasulullah ngajak kamu masuk Islam. Cuman gitu dong bayannya itu, nggak usah panjang-panjang. Saya ini diutus Rasulullah ngajak kamu masuk Islam. Langsung satu suku di Yaman ya, namanya suku Hamadan, masuk Islam semua. Sayyidina Ali itu senang, ya. Saking senangnya itu beliau mengucapkan pantun-pantun syair
kalau saya umpama jadi penjaga pintu surga, maka yang pertama orang Yaman saya masukkan. Karena hitaskil itu mudah itu. Sebetulnya bukan yang hebat itu orang Yaman, yang naskil itu memang ya hebat juga gitu. Yang ditaskil memang ya orang baik, yang naskil itu memang orang-orang yang taat. Akhirnya ibaratnya lampu itu, yang lampunya bagus langsung dikasih korek, buk, hidup langsung. Dakwah karena taat sama Allah, bukan karena pertimbangan apa-apa, karena perintah Allah taat. Rasulullah itu 40 tahun sebelum disuruh dakwah ya nggak dakwah, dia diam aja. Nah, disuruh berangkat, ya sudah berangkat ganti inti saya wafat. Makanya dakwahnya itu barokah. Tidak ada satu kekuatan pun di dunia yang bisa menghalang-halangi beliau ini. Tumbang semua. Ini gara-gara taat itu. Kita taklim, di antara amalan Nabi itu taklim, mengajarkan ilmu. Nah, kita itu taklim karena taat, ibadah karena taat, seluruh kehidupan karena taat. Kita berakhlak yang baik karena taat pada Allah. Kita jual beli yang baik karena taat pada Allah. Kita meninggalkan riba karena taat pada Allah, nanti barokah. Beberapa tahun yang lalu mulai kan ada beberapa pengusaha di Temboro. Mereka ini ditawari sama bank waktu itu, dikasih modal kalau mau meningkatkan usahanya. Ini zaman kira-kira 20 tahun yang lalu, modalnya 50 juta, itu sudah besar sekali. Kalau sekarang sudah 500 juta begitu. Dengan bunga yang ringan. Nah, kan bank kan begitu, ringan. Nah, ini salah satu pengusaha tadi datang ke seorang kiai, gimana itu? Diterima apa enggak? Oh jangan. Nah, itu riba tuh, enggak, jangan. Walaupun 1% pun ya riba namanya. Nah, tinggalkan aja. Oh akhirnya dia tinggalkan. Yang lain-lain nggak mau tanya-tanya. Wah mumpung nih kesempatan, ada modal, mau apa lagi? Udah jelas ya. Terima. Dan yang tidak terima utangan tadi akhirnya barokah. Perusahaannya jadi baik. Yang terima bangkrut semua. Jadi ini subhanahu wa ta'ala, ini satu contoh kecil aja bagaimana kita ini hidup itu pikirannya itu taat. Jangan pikirannya itu enaknya ya apa ya. Nah, jangan enaknya ya apa itu berarti nggak taat itu. Itu nanti nggak ada berkahnya itu. Perintah Allah bagaimana, yang sesuai dengan sunnah Nabi bagaimana, nanti barokah. Insyaallah kan? Nah untuk kita ini belajar hidup taat ini perlu latihan. Sudah jelas mana? Latihannya pertama 4 bulan. Ini cuma ini aja maksudnya itu. 4 bulan itu untuk latihan taat gitu loh. Sekarang angkat tangan sudah, angkat kaki ke sana 4 bulan. Silakan. Ya mau 40 hari sekarang jadi 4 bulan. Jamaah-jamaah yang 40 hari, yang orang kampung nih boleh diteruskan 4 bulan. Diteruskan 4 bulan. Kalau santri ini mau belajar, ya, belajar karena taat sama Allah. Yang orang kampung teruskan 4 bulan untuk belajar taat sama Allah. Monggo Pak, sing badhe sekanulan
atau tambah masa 40 hari mau tambah 40 hari atau tambah berapa saja. Nah, silahkan mulaikan. Yang mau tambah masa berapa hari saja silahkan ke selatan biar ditafakut, monggo. Sing badhe tambah masa monggo. Nek duit tambah senengane gitu. Iki amalan nggih tambah insyaallah Bang nggih. Monggo. Insyaallah kita niat sedaya Bang nggih. Sisa masa, tambah masa, semua ke sana. Nanti ini sekarang wiritan sampai isyraq, terus nanti sholat apa itu sholat isyraq dan musyawarah di sana.